Tolong buktikan. Buktikan Anda itu sebagai Rasulullah. Kamu minta bukti apa, kata Rasulullah? Belah bulan itu, kata orang kafir. Lalu minta pada Allah dengan kekuasaan Allah, lalu turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Tapi karena Rasulullah pengen bukti, dibuktikan oleh Allah. Saya buktikan. Akhirnya separuh sebelahnya di Madinah, sebelahnya di kota Mekah. Namun apa yang terjadi? Mereka menjawab bukan beriman pada Allah, tapi mereka menjawab sungguh hebat sihirnya Muhammad. Lalu di akhir zaman ini ada orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Lalu kita minta bukti. Bukan bukti yang ditunjukkan, tapi ngamuk-ngamuk. Menuduh membaca belah, menuduh oten, menuduh syiah, menuduh wahabi. Itu kan tidak rasional. Tapi Kalau saya yang boleh mengaku, ini apa ya? Kenapa? Ini intinya kan sharing silaturahmi karena intinya saya awam lah untuk dalam pemasaban ini. Cuman saya kan sebagai intinya sebagai masyarakat manusia selagi ilmiah artinya betul. saya mendukung gitu Pak. Cuman dalam arti mendukung ini di antara dua kan ada kubu ya, antara kubu Kiai Imaduddin dan kubu Habaib gitu. Dan pertanyaan saya gini aja Pak, tapi jawabnya simpel aja ya, karena saya masih banyak itu ingin menanyakan gitu. Saya bukan berarti untuk berdebat, saya kan datangnya ke sini untuk silaturahmi, dan keduanya mungkin yang di rooms ini semua kan lebih tahu daripada saya masalah kitab-kitab nasab itu yang pertama. Terus yang kedua, di kalangan siapa Habib itu kan sering menyatakan bahwa Kiai Imaduddin ini mempecah belah. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kata Bapak itu kan Syiah gitu. Nah sebaliknya di kubu Kiai Imaduddin itu yang pertama Pak. Nah poinnya mungkin Bapak sebagai intinya yang sudah tahu masalah kita nasab ini, penanganannya sebagai di kubu Kiai Imaduddin maupun tidak hanya sekedar mencari kebenaran untuk ilmiah kan, itu kan yang pertama poinnya. Ini kalau seandainya tidak beres masalah nasab ini Pak, ini gimana tentang masalah umat? Jadi simpang siur. Yang satu ini benar nggak sih Habib ini turunan Nabi gitu kan? Tapi secara ilmiahnya Kiai Imaduddin mengatakan dengan kitab-kitabnya itu dia mengatakan bahwa Ba'alawi itu atau Al-Yamani itu terputus nasabnya dengan kitab-kitab secara tesisnya Kiai Imaduddin. Terima kasih Pak, itu aja coba dijawab. Makasih ya. Ya, begini aja, saya simpel jawabnya. Saifullah sementara menemukan nggak jawaban dari Ba'alawi ketersambungan nasabnya dia? Sementara ini sih hanya sekedar intinya yang di kubu satu ini pas saya secara konteksnya lihat secara di sosmed ya, bukan untuk keahlian saya lihat di sosmed kan, antara benar dan tidaknya saya tidak tahu. Yang di kubu satu sudah mempersilakan dari pihak Ba'alawi itu untuk diskusi. Sebaliknya simpel, saya nggak lari ke sana, saya simpel. Saifullah sendiri ini menemukan nggak jawaban dari Ba'alawi tentang tes DNA-nya Haflu grupnya G? Belum sih. Najwa Shihab sudah loh di YouTube itu. Ya. Kok Anda menyatakan belum sih? Karena itu di YouTube udah tersebar loh di media itu. Dia mengakui. Begini, Yai begini loh menjelaskannya buat Saifullah. Ini berkepanjangan kisru nasab ini karena di kubu mereka tidak punya data, tidak punya bukti tentang kesohehan, kevalidan catatan nasab mereka, makanya mereka membuat panjang, mereka memframing. Ini semua dari framing. Nah, yang kita lakukan di sini menangkal ini.
Ini reaksi dari apa yang mereka lakukan. Karena yang tujuan kita jelas, kita ingin memurnikan nasab mulia yang tersambung ke Rasulullah. Itu saja tujuan kita. Kalau mereka benar keturunan Rasulullah, mana buktinya? Sesimpel itu. Ya. Sesimpel itu loh. Kita kan mengaku umat Terus saya ingin Rasulullah. menanyakannya karena kan saya baru buka-buka TikTok intinya. Baru benar saya awam di TikTok itu baru Oke. 2 hari gitu. Usman, sebentar Usman, biar enak, biar nyaman. Begini, Saifullah. Ya. Maaf beribu maaf. Yang Anda ketahui syahadat itu ada 2 apa ada 3? Ya ada 2, Pak. Ada 2. Saya temukan di kitabnya Ba'alawi itu syahadat ada 3. Ya, Saya terus saya akan tunjukkan kitabnya. silakan Pak. Saya hitung-hitung mencari kebenaran aja, intinya belajar lah. Ya. Jadi kita nggak mau framing ya, nggak mau bohong, nggak mau dusta, karena ini ada kajiannya. Nah ini kitabnya ya. Nah ini kitabnya Tasbitul Fuad Bizikri Kalam Al-Qutbi Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Jelas ya kitabnya ini ya, loh ya. Ya. Ya, Lalu kita buka halaman 9 nih. Wa qala bi a'la sauti anna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Qutb. Menurut Anda gimana ini? ya Bapak yang nerangin. Saya kan hanya sekedar menanyakan gitu. Intinya saya nggak mau memberikan kesimpulan kalau bukan ranah saya, kan saya bukan ahli Gini nasab. dulu Jandas, Itu yang pertama itu saya mohon maaf, terangin aja udah. gini dulu Jandas, gini dulu, jangan dijawab dulu. Kalau banyak bertanya jangan lupa nanti disawer singa gitu Jandas. Enggak, lanjut Jandas. Ya, ketika itu dikitabkan, maka itu akan menjadi ajaran. Salah satu yang saya keluarkan itu adalah kitab dari Ba'alawi. Lalu ada kitab Kunusus Sa'adah wal Abadiyah, karangannya Habib Abdullah Al-Habsyi Simtuturar itu. Di situ menceritakan tentang karomanya Habib Ahmad Al-Haddad. Idza ra'a imra'atan fit tariq qabasa saddaiha. Ketika melihat seorang wanita di jalan, lalu mempeluntir dan meremas kedua susunya. Apa alasannya? Yakhruju syahwah waz zina. Agar tidak terjadi syahwat dan zina. Menurut Anda gimana, Saifullah? Ya intinya melanggar syariat sih kalau menurut saya sih, tapi kan saya nggak tahu, makanya saya bertanya. Intinya, oke. Di dalam kitab Majmu' Kalam Ali Al-Habsyi, boleh menceraikan seorang wanita walaupun tidak dinafkahi, lalu mengawini adik kandungnya. Menurut Anda gimana itu? Ya tetap Saya ada melanggar semua syariat. itu. Saya ada semua itu kitabnya. Ya. Lalu di kitab Tazkirun Nas halaman 48 menceritakan Habib Hadud. Dia menziarahi Masjidin Nabawi. Ketika perutnya sakit lalu mencari kamar mandi terkunci semua. Akhirnya masuk ke masjid itu lalu melepaskan kaos atau bajunya dan berak di kaosnya, dibungkus oleh kaosnya itu. Lalu besok paginya itu tai menjadi emas berkilau. Menurut Anda gimana? Ya menurut saya sih kalau untuk saya akal sehat ya termasuk kropat juga sih intinya. Secara akal logika namanya tai nggak mungkin jadi emas, itu menurut saya bagi orang awam gitu. Ya.
Oke. Lalu di kitab Syarhul Ainiyah, ya, kami ceritakan, kami bukan cerita, kami ini punya bukti dan data ya. Jadi nggak mau asumsi-asumsi itu nggak mau Ya saya. intinya data lah, bukan cerita, Iya. intinya data ya. Kalau cerita kan keropat jadinya. Ya. Di kitab Syarhul Ainiyah dikatakan wa hukiya annahu fitil kalwaridati, dan ceritakan sesungguhnya fakir muqaddam itu di dalam ghaibah atau waridat. Waridat itu fana lah. Ya. Ya. Ya, ya. Waqala dan dia berkata, ya, kullu syai'in kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas pastilah mati. Faqala, maka berkata Fakil Muqaddam, laisa li nafsun, saya tidak punya nyawa. Faqila lahu, dan dikatakan lagi kepada Fakil Muqaddam, kullu man 'alaiha fan, semua yang di bumi akan fana kecuali Allah. Lalu dia menjawab, faqala ma ana 'alaiha, saya tidak termasuk fana. Faqila lahu, maka dikatakan lagi kepada Fakil Muqaddam, bagaimana ketika ayat menurunkan kullu syai'in halikun illa wajha, semua yang ada di alam semesta itu akan hancur dan musnah kecuali nur zatnya Allah. Faqala, maka dia menjawab, ana min nuri wajhihi, saya tidak akan bisa halik dan hancur karena saya termasuk nur zatnya Allah. Wasami'a Arabian, dan telah mendengar seorang Arab. Seorang Arabian itu kalau bahasa kitabnya itu pegunungan lah, artinya badui lah. Dan dia bertanya pada apa itu orang, hal Muhammad bin Ali huwallah, apakah Muhammad bin Ali itu adalah Allah? Artinya Muhammad bin Ali di situ kan Fakil Muqaddam. Faqala, maka berkata Fakil Muqaddam, na'am anallah, iya saya adalah Allah. Menurut Saifullah gimana itu? Ya, kalau menurut saya sih intinya, kalau bagi saya pribadi ya, saya simpel ya. Ya merusak akidah sih kalau menurut saya, karena saya kan awam. Tapi kalau untuk yang ahli tafsir Quran atau tafsir dalam masalah hadis, saya Allahu a'lam bishawab. Makanya saya bertanya kepada Bapak, silakan dilanjut gitu. Karena saya yang pertama ini di sini banyak ketidaktahuan, Pak. Makanya saya bertanya kepada Bapak ini karena Bapak ahli nasab. Jadi saya butuh bimbingan. Dalam arti kata butuh bimbingan ini, ya saya tidak akan menyerang kedua kubu. Intinya saya mencari kebenaran. Intinya saya sebagai orang awam, jangan simpang siur atau kebimbangan dalam hati saya. Intinya gitu aja sih Pak, kalau pribadi saya. Siap. Makanya kami ini mengkaji kitab itu bukan karena apa? Karena supaya bebas dari doktrin mengatasnamakan keturunan Nabi yang akhirnya kemudaratan yang datang, taplak meja dijadikan taplak Nabi, kiswa Nabi. Sandal yang dipesan dari Shopee menjadi sandal Nabi. Pasir yang sudah tahu kita pasir tarim dijadikan pasir cucunya Nabi. Satu botol kecil dijual 1.900.000. Itu ada di Shopee itu. Ya, secara ilmiahnya sih sudah bukan banyak dengar ya, intinya sih udah ngelihat Pak. Ya silakan terus Pak, lanjut coba Pak. Ya. Lalu ada Maman siapa itu? Penjual apa itu Maman itu? Penjual apa? Man Usman Maman itu. Itu ketika Maman itu penjual apa dagangan itu di YouTube itu kan sudah disebutkan. Kacang itu kayak jas kacang. Penjual kacang. Dia diceritakan di panggung-panggung, di mimbar-mimbar ceramah itu diceritakan. Gue tahu Man, karena Maman penjual kacang ini kan jarang sholat tuh, jarang puasa. Gue tahu Man, lo jarang puasa, lo jarang sholat. Kelakuan lo bejat Man.
Tapi gue tulis surat man, tunjukkan kepada malaikat man nanti man. Pantaskah seorang keturunan Nabi bilang seperti itu? Itu jelas tujuannya. Kalau dipalak, kalau dimintai sama Habib, jangan menolak. Nanti kalau mati itu dijamin surga. Terus saya ingin menanyakan gini Pak ya, satu lagi ini. Intinya sih pengen banyak ngobrol sih intinya, silaturahmi yang pertama ya. Ya karena yang kedua ini mungkin di room ini kan sudah intinya sudah ahli-ahli nasab semualah. Intinya sudah menyatu Begini, jangan bukan ahli nasab, bukan begini ahli nasab, bukan begini saudaraku. Itu menurut saya Pak, itu menurut saya. Di pesantren, iya. Kalau kita di pesantren mendalami ilmu tauhid, ketika kita lepas dari pesantren itu, terus di masyarakat ada yang menanyakan tentang ilmu fikih, lalu apakah kita mau menjawab, saya ini bukan ahli fikih, saya ini ahli tauhid, jadi tolong cari saja yang ahli fikih di sana. Tidak seperti itu. Yang namanya mempelajari ilmu itu, kalau kita fokus di ilmu tauhid, kalau di ilmu fikih kita cari kesimpulannya saja yang tidak bertentangan dengan syariat agama, yang sangat masuk di akal. Itu tugas-tugas kita orang-orang berakal. Begitu. Jangan semata siapa sih ahli nasab di Indonesia ini? Robitoh Alawiyah aja tidak punya ahli nasab kan? Yang dimajukan itu cuma si Wapi sama si Rumel. Ini jelas lah. Jangan merendahkan diri. Yang penting kita berakal, kita mau berpikir. Jangan sampai kita ini dipaksa untuk mempercayai, tapi dilarang untuk mempelajari. Itu durjana dan terjajah. Pahamilah itu. Mereka ini cukup dipercayai, tapi melarang kita untuk mempelajari dan melarang kita untuk. Jangan sampai seperti itu. Kita ini pribumi orang-orang hebat loh. Iya. Saya pengen nanyakan satu lagi nih Pak. Saya bukan berarti personal ya, bukan ya. Hanya sekedar ini. Jadi kan di PT-nya Gus Wafi itu kan khusus 8 santri gitu ya. Untuk melawan Kiai Imaduddin masalah urusan nasab gitu. Siap berdebat lah intinya. Alah, si Wapi sama guru gembul aja rata, dia sampai botak rontok habis rambutnya. Ya, nah, cuman saya sebagai netizen lah intinya, sebagai netizen pengen menanyakan kepada Bapak itu begini pembuktiannya gitu. Begini, saya nangkap pertanyaan Anda itu, saya nangkap. Sesuatu di dunia itu kan ada sebab dan akibat toh. Betul. Itu hukum alam. Maka ketika ada narasi menyatakan satu Habib yang bodoh, tolol, lebih baik daripada 70 kiai yang alim. Itu sudah tersebar itu, perkataan itu. Maka Allah memberikan kekuasaan hari ini dan detik ini satu Kiai Nusantara bisa menggulung Robitoh Alawiyah, apalagi 70 Kiai Nusantara. Tapi secara pembuktiannya ya itu secara untuk debat gitu dengan Gus Wapi itu sudah terbukti belum Pak? Dia kan dalam PT-nya itu menyatakan siap berdebat gitu. Kalau Anda pecinta Wafi, tolong Anda telepon Wafi WA, suruh ke komal saya, berdua debat dengan saya. Siapa yang kalah nantinya? Enggak Pak, saya gini Pak, saya bukan berarti pecinta Gus Wafi, tidak. Saya ini hanya ingin menanyakan kebenaran dan arti kata setiap seseorang. Saifullah, ya. Kalau sampean mau berpikir, kalau sampean menggunakan akal sehat itu 100%, sudah tidak ada lagi perdebatan sebenarnya. Tinggal tunjukkan saja bukti kevalidan nasab mereka, karena kita membahas ini sudah hampir 3 tahun seperti yang sampean bilang tadi di awal. Kapan selesainya ini? Kan seperti itu. Tinggal tunjukkan saja buktinya. Ngapain mau diperdebatkan lagi? Mereka cuma melakukan pembenaran.
Mereka dalil-dalil mereka, hujah-hujah mereka cuma mentok di abad 9, sedangkan yang dipertanyakan itu abad 8, abad 5, abad 6, abad 5, abad 4. Kan Iya, iya, itu. Mereka cuma berputar-putar dengan kalimat-kalimat yang mereka anggap sakti. Cuman berkutat di situ aja, abad 12, abad 11, abad 10, abad 9 lah paling kerennya. Cuman seperti itu, cuman dikemas dengan kalimat-kalimat yang membius agar orang-orang yang tidak mampu berpikir, yang akalnya terbatas itu mau mengagumi mereka. Itu loh, jangan terjebak dari bahasa-bahasa Arab, jangan terjebak dari orang yang hidungnya mancung, udeng-udengnya segede ban puso, jubahnya segede gordeng, pasti berbahasa Arab. Jangan tertipu dengan seperti itu. Orang-orang Nusantara lebih hebat. Keren, Kalau keren. DNA mereka, ini ilmu pengetahuan ini selalu mengikuti atau memenuhi gitu ya kebutuhan zaman. Yang namanya ilmu sains itu, ilmu genetika, ilmu itu enggak sudah itu fakta ilmiah. Kalau yang namanya fakta ilmiah, biarpun dikaji berulang-ulang akan menghasilkan fakta yang sama. Itu namanya ilmiah. Jadi Pak Militri yang khusus mengurusi masalah DNA itu, mereka itu jujur karena mempertaruhkan kredibilitas mereka. Kenapa mempertaruhkan di kredibilitas mereka? Karena yang namanya fakta ilmiah, meskipun dikaji berulang-ulang akan menghasilkan fakta yang sama. Jadi begini loh, kalau DNA mereka, genetik mereka itu berhaplogrup J1, jangan J1 ya, J1 udah apa, J aja J gitu, orang Arab gitu. Baru kita memperdebatkan kitab-kitab nasab. Mungkin ada pengkhilafan atau apalah ya. Kalau haplogrup mereka J, ini udah G, boro-boro keturunan Rasulullah, orang Arab saja bukan. Gitu loh. Ya, paham, udah. Iya, terus begini. Wajib. Iya, terus begini. Emang dari mana DNA Rasulullah itu bisa diketahui? Kan begitu mereka kan. Lah kan Nah begini Saifullah, secara logika yang dasar, apa sih manfaatnya ngaku-ngaku keturunan Nabi itu? ya 100 juta buat Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Deal. Nah, itu keuntungannya. Ya Allah, kalau mengaku keturunan Rasulullah di Nusantara ini tambang berlian, tambang emas. Kenapa? Orang yang ngaji tabak yaba aja disebut ulama, yang baca kitab yakni dihukum ulama, disebut ulama, diberi panggung, dikasih mic buat berceramah. Itu loh kekuatan. Ya Allah, Robi, udahlah, kita bergeraklah, kita Indonesia bergeraklah. Orang Nusantara itu orang-orang hebat. Buang itu ajaran-ajaran feodal, itu buanglah. Jangan sampai ada kalimat rasis lagi, kita disebut akhwal. Akhwal itu kalimat lembut dari inlander, kasta rendahan, tidak sederajat dengan mereka. Ya betul Buang man. itu pemikiran-pemikiran feodal seperti itu. Kita semua sama. Saya setuju dengan kalimat dan statement Anda Utsman bin Yahya, bahwa ucapan ahwal itu hanya pembelokan saja. Pada intinya itu kasta yang rendah. Bagaimana ketika kita membalikan ahwal itu kepada mereka, mereka tidak terima. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ucapan ahwal itu adalah rendah. Iya. Kalau dia mengatasnamakan paman daripada paman ibu, kenapa saya panggil dia paman daripada paman saya, daripada paman ibu saya? Kok mereka tidak terima? Ada apa sih dengan ahwal ini? Iya, kalau sekarang kan udah terbongkar semua. Mereka membela-bela yang namanya akhwal itu kan saudara dari ibu atau apa. Apaan itu? Itu ajaran inlander, itu ajaran itu. Ajaran Snokor Gonje yang menganggap orang pribumi ini inlander, anjing peliharaan, anjing peliharaan. Usman, kalau apple to apple, ya jangan marah dong ketika kami memanggil habaib itu ahwal. Jangan marah. Nah iyalah. Itu pada hasilnya itu saudara paman dari ibu. Kenapa mereka marah-marah?
ketika saya panggil Habaib itu awal. Iya, repot karena begini loh, mereka ini terlalu jauh, mereka terlalu dalam. PBNU aja hampir-hampir kan dikuasai sama mereka. Saya kasih contoh itu Jatman itu udah jelas-jelas banomnya PBNU. Kenapa didaftarkan